zaman dahulu kala, di sebuah desa yang subur, tinggallah seorang pedagang kaya bersama anak perempuannya yang bernama Bawang Putih. Istri pedagang ini sudah lama meninggal dunia. Si pedagang sangat sayang kepada Bawang Putih sebab ia seorang gadis penurut dan baik hati. Suatu hari setelah si pedagang pulang dari berpergian, dia membawa seorang ibu dan anak gadisnya. Si saudagar hendak menikahi ibu ini. Maka Bawang Putih pun memiliki ibu tiri dan kakak tiri bernama Bawang Merah. Saat ayahnya pergi berdagang, maka Bawang Merah dan ibunya akan menyuruh-nyuruh Bawang Putih layaknya seorang pembantu. Bawang Putih pun melakukan semua pekerjaan yang disuruh ibu tiri dan Bawang Merah, mulai dari membersihkan rumah, memasak, mencuci baju, dan mencari kayu bakar. Jika pekerjaan Bawang Putih tidak beres, ibu tirinya akan menghukumnya dan setiap pagi akan terdengar teriakan ibu tiri dan Bawang Merah secara bergantian. Bawang Putih, cuci bajuku. Baik, Bawang Merah. Kamu, siapkan makan sekarang. Kami sudah lapar. Baik, Ibu. Suatu hari ayah Bawang Putih pulang ke rumah dan jatuh sakit. Sakitnya sangat parah. Bawang Putih pun sangat sedih karenanya. Dia tidak pernah meninggalkan ayahnya sendirian. Namun apa daya, Tuhan pun berkata lain. Ayah Bawang Putih pun meninggal dunia. Ayah, jangan tinggalin Bawang Putih, Ayah. Bawang Putih pun menangis sedih. Ibu tiri dan Bawang Merah justru kegirangan karena rumah dan harta ayah Bawang Putih menjadi milik mereka. Lihat Bawang Merah, akhirnya dia meninggal juga. Akhirnya jadi kaya, Ibu. Kehidupan Bawang Putih pun menjadi semakin sengsara setelah ayahnya meninggal. Tidak ada lagi ayah yang menyayanginya dan menghiburnya. Ibu tiri dan Bawang Merah semakin menyiksanya. Bawang Putih mencoba terus bersabar meski kadang-kadang dia sering menangis di malam hari. Oh Tuhan, tolong aku. Kenapa mereka jahat sekali kepada aku? Pada keesokan paginya, Bawang Putih pun terbangun dari tempat tidurnya secara paksa akibat bentakan dari Bawang Merah. Hei, Bawang Putih, bangun kamu, bangun. Ada apa Bawang Merah? Cucikan bajuku dan baju ibu. Baik Bawang Merah. Bersihkan rumah sekarang. Baik Ibu. Dengan kelembutan hatinya, Bawang Putih pun mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan ikhlas. Aduh, perut aku lapar sekali. Sepertinya aku harus makan terlebih dahulu. Hah? Siapa yang suruh kamu makan? Saya suruh kamu bersihkan rumah, bukannya malah makan. Tapi Ibu, aku lapar. Tidak, kamu boleh makan setelah kamu bersihkan rumah. Udah, sana pikirin. Bawang Putih pun pergi ke sungai dalam keadaan lapar. Hingga suatu ketika ia tidak sadar jika selendang kesayangan ibu tirinya hanyut. Ketika Bawang Putih memasuki cucian ke dalam keranjang, dia terkejut karena tidak ada selendang ibu tiri. Hah? Selendang merah milik ibu tidak ada. Bagaimana ini? Ibu pasti marah. Aku takut pulang. Ibu pasti akan mengajarku habis-habisan. Loh. Akhirnya Bawang Putih pun pergi menyusur ke sungai untuk mencari selendang ibu tirinya. Di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang ibu-ibu yang sedang mencuci baju.
maju. Permisi, Bu. Oh iya nak. Apakah Ibu melihat selendang merah milik ibuku? Selendang merah. Selendang merah yang hanyut di sungai. Oh, sepertinya ibu melihatnya. Selendang itu dibawa oleh nenek. Saya ada di atas ini. Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Iya nak, sama-sama. Bawang putih pun segera pergi menaiki gunung. Bawang putih pun mengetuk pintu rumah nenek itu. Permisi, Nek. Apakah nenek melihat selendang yang hanyut di sungai? Ada cucu datang. Ayo masuk. Siapa namamu, Cu? Nama aku Bawang Putih, Nek. Tak. Jadi selendang itu milikmu, Nak. Iya, Nek. Nenek akan mengembalikan selendang itu kepadamu, tapi dengan satu syarat. Apa itu, Nek? Kamu harus membantu nenek seharian ini. Bawang putih pun bersedia. Selama seharian, bawang putih pun membantu si nenek membersihkan rumah dan memasak. Bagi bawang putih, semua pekerjaan itu tidak berat sebab dia sudah terbiasa melakukannya. Tibalah waktunya bagi bawang putih untuk pamit pulang. Si nenek pun memberikan selendang itu kepadanya. Bawang putih, ini selendang yang kamu cari. Aku ingin memberimu hadiah sebuah labu karena telah membantuku seharian ini. Pilihlah labu di atas meja yang kamu suka. Di meja sudah ada 2 labu besar dan labu kecil. Bawang putih pun memilih labu kecil karena dia merasa tidak sanggup membawa labu besar. Sebab dia juga harus membawa keranjang pakaian penuh miliknya. Aku pilih yang kecil saja, Nek. Baiklah, tapi ingat jangan kamu buka labu itu sebelum sampai di rumah. Baik, Nek. Aku akan menuruti semua perintah nenek. Sesampai di rumah, bawang putih pun dimarahi oleh ibu tiri dan bawang merah. Dari mana saja kamu? Sudah berani melawan ya? Aku tadi, Bu. Cukup bawang putih, kami tidak perlu alasanmu. Mereka terus memukulinya, lalu mereka melihat labu yang dibawa bawang putih. Buka labu itu dan masaklah. Kami sudah menunggumu dari tadi. Baik, Ibu. Kemudian bawang putih pun mengambil pisau dan membelah labu itu. Alangkah terkejutnya, sebab isi labu itu penuh dengan perhiasan yang berkilau dan mahal harganya. Hah? Dari mana kamu mendapatkan labu itu? Bawang putih pun menceritakan semua. Aduh bawang putih, seharusnya kamu memilih yang lebih besar agar isinya lebih besar. Dasar. Perkataan bawang merah, si ibu tiri akhirnya mendapatkan sebuah ide. Sepertinya aku punya ide. Keesokan harinya, ibu tiri dan bawang merah pergi ke sungai. Mereka sengaja menghanyutkan selendang merah itu. Diam-diam mereka pun mengikuti selendang itu hanyut. Benar saja, selendang itu kembali dipungut oleh nenek tua itu. Ibu tiri dan bawang merah segera mengikuti nenek tua dan berjalan naik ke gunung. Sepanjang perjalanan, bawang merah tidak biasa berjalan jauh. Bu, ibu, aku capek ibu. Kita balik saja yuk bu. Iya sabar bawang merah, kita akan mendapatkan emas lebih banyak daripada bawang putih. Tapi aku lelah ibu. Iya sabar. Sampai di rumah nenek tua, ibu tiri dan bawang merah mengetuk pintu rumah nenek tua. Apakah nenek ada menemukan selendang merah milik ibuku? Kebetulan tadi nenek menemukannya di sungai. Seperti halnya dengan bawang putih, nenek baru akan memberikan selendang itu jika mereka membantunya. Dengan terpaksa demi mendapatkan sebuah labu itu, mereka bekerja membantu meskipun sambil mengeluh. Cepet sekali, kalau bukan karena labu itu aku tidak mau melakukan ini. Iya, ibu juga lelah. Semoga isi labunya lebih banyak ya daripada bawang putih. Akhirnya selesai sudah pekerjaan bawang merah dan ibu tirinya di rumah nenek tua. Kemudian mereka pamit. Nenek tua itu memberikan selendang itu kepada bawang merah dan ibunya. Di meja sudah ada 2 labu besar dan labu kecil. Ambillah satu labu sebagai hadiah dariku. Ayo. Dan tentu saja ibu tiri dan bawang merah memilih labu yang besar. Aku memilih yang besar. Iya, yang besar saja. Ayo.
pasti, nenek tenang saja. Bawang merah dan ibunya tidak menuruti anjuran si nenek. Mereka sudah tidak sabar dengan perhiasan yang akan mereka dapatkan. Ayo Bu, kita buka saja. Lagian nenek tua itu juga tidak tahu. Iya, ayo buka saja. Namun alangkah terkejutnya. Sebab isi labu itu adalah binatang-binatang besar seperti ular, kalajengking, laba-laba, dan kelabang. Benar saja ular pun menggigit mereka. Hah? Apa ini? Mana perhiasannya? Kenapa binatang semua isinya? Sakit? Ibu bagaimana ini Ibu? Ibu tolong Ibu, tolong Karena mereka masih di tengah hutan, maka tidak ada yang menolong mereka. Ibu tiri dan bawang merah pun mati karena bisa ular. Akibat keserakahan mereka membawa mereka dalam malapetaka. Sementara itu bawang putih pun hidup bahagia. Perhiasan pemberian nenek itu membuatnya kaya raya. Dia pun meneruskan usaha ayahnya dan menikmati hasil kesabarannya sebagai anak yang berbakti.